Oke, dan ini dia biang kerok. Nah, cuma segitu ya. Cuma berkurang segitu. Cuma geli doang ternyata tipsnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Buset Gaming, channel yang isinya cuma baca. Oke, dan kali ini gua mau bermain lagi yaitu One Piece The Strongest ya. Dan untuk kali ini gua mau membahas sesuatu tentang apa itu namanya ya, time limited reward pool ya. Bagi kalian yang punya lucky ticket namanya apa sih ya? Oke lah, gua bahas ini dulu ya. Jadi di sini ada pertanyaan sih dari gua ya, untuk developernya sih ya. Mengapa yang keluar ini lagi ya? Sedangkan ini dulu udah keluar jauh-jauh hari ya. Kenapa kok masuk sini lagi ya? Dan mungkin jawaban developernya seperti ini ya. Karena dia kurang banyak peminatnya ya. Udahlah, ini apaan ini? Oke lah, jadi kemungkinan ya ini dikeluarkan di sini lagi karena ini karena ini masih apa ya, kalau peminatnya mungkin kurang ya. Oke, dan di server 323 ini masih si Hendrik ya, yang masih gacha di sini ya, masih 560 ya. Jadi bagi kalian yang mungkin dari server 323 ya, siapkan tiket paling enggak 200 ya. Kenapa ya? Di situ karena tiket gua 145 ya, 145 ya. Jika nanti itu kan diamond gua 13.000 ya. Jika gua belikan di sini tambah 40 sudah berapa? 185. 185 tambah besok tambah 4 lagi dari questnya, jadi total 189. Jika kalian ingin menikung gua ya, kalian harus menyediakan yang namanya paling enggak 200 atau 190 lah, itu pun price ya, bukan price. Besok kan masih ada di shop interservernya kan masih ada satu ya, jadi paling enggak 195 itulah ya. Jadi gua gacanya besok ya. Bagi kalian yang server 323 harap menyediakan tiketnya yang banyak ya. 200 lah, terutama yang Sultan sih, macam Bullseye ini si Hendrik juga. Siapa lagi ya Sultannya? Gue sendiri mungkin ya. Sultan apaan? Sultan kiri iya kali ya. Oke lah, itu cukup itu aja sih. Terus untuk si karakternya si Liu, oke, itu awalnya gue lihat dulu ya. Di sini hadiahnya ada si Hancock, Aokiji, Kuma, dan juga ada si Akainu ya. Di sini yang paling recommended sih kalau menurut gua ya, ada dua ya, si Hancock sama si Aokiji ya, karena untuk pasifnya itu keren banget ini ya. Kalau Akainu itu udah wah, buang aja lah jauh-jauh si Akainu ya. Oke, dan kali ini tentang si Liu ya. Tentang si Liu itu adalah tipe support ya, atau skill ya. Skill itu gue nyebutnya support aja, karena rata-rata kebanyakan pasifnya itu adalah pasif support ya. Dan kenapa si Liu di sini mungkin jarang sekali peminatnya ya, sedangkan untuk skillnya itu apa ya, bagus ya. Si Liu itu bagus skillnya. Untuk pasifnya sih itu meningkatkan imun control rate-nya 17,6% dan defense-nya 17,6%, lumayan loh ya. Terus di situ juga ada ketika di tim ada si Liu ya, itu bisa menurunkan ultimate damage ya. Berapa? 25%. Lumayan men, 25% loh. Dari misalkan ultimate damage-nya itu 10 juta ya, 10 juta berarti kan tinggal 7,5 ya. Tipis ya, itu untuk seluruh tim loh ya, bukan apa namanya ya, bukan cuma satu tim ya, bahasanya sih ya, when the friendly unit receives, jadi bukan itu ya, when there is a zero of the rain on the friendly field ya. Jadi ini bisa menurunkan damage 25%, keren. Dan di sana jika ada teman yang terbunuh maka akan meningkatkan rage-nya 500 poin ya.
dan juga meningkatkan tingkat healingnya 20%. Dan jika Shiryu ini HP-nya berada di bawah 20% ya, maka dia akan bisa mengeluarkan trigger Demon Sword Protection. Dia tidak bisa diapa-apakan. Ini hampir sama dengan Invisible ya, milik si Kaido ataupun si siapa itu, Monkey King Luffy ya. Jadi unable to receive any damage or debuff status. Enaknya ngomong nggak bisa dibunuh ya. Dan ini selama 1 ronde ya. Jadi ini bisa bertahan. Jadi ini kalau menurut gue sih ya, Invisible itu memang bagus ya, apalagi kalau dia taruh di depan sih kayaknya seperti itu. Dan ada cuma atau tapi ya, tapi ini mungkin yang kurang banyak pemainnya ada di sini ya. Untuk ultimate-nya itu menyerang random balisan belakang cuma 315% ya, sedikit ya. Biasanya kalau rata-rata kalau satu single target itu paling enggak 400 ke atas, 400% ke atas. Ini cuma 315 ya. Jadi lumayan agak sedikit juga sih. Tapi di sini untuk debuffnya bagus ya, menurunkan crit strength dan crit rate 30% ya. Jadi kritikalnya itu bakalan lembek. Juga meningkatkan damage resist rate 50% lah. Ini hampir sama tanker ya ini ya. Damage resistnya 50% loh. Ini benar-benar gede juga nih ya. Dan after that it heal every unit HP. Jadi ini juga bisa heal ya. Bisa heal ya 155,2% dari ATK. Cuma ada cumanya. Ini nggak tahu kenapa kadang heal kadang enggak, itu aja. Untuk keterangannya healnya itu ya, itu aja sih keterangan dari Shiryu-nya ya. Sebenarnya gue dulu udah pernah buat kontennya tentang ini, nggak apa-apa lah daripada nggak ada konten. Mungkin juga udah hilang tertimpa konten-konten yang lain sih ya. Kalau di sini sih single unit ya, deals to a line of enemy unit. Oh mungkin ultimate-nya itu sedikit damage-nya karena itu ya. Untuk skillnya yang biasa menyerang 2 orang atau line ya, menyerang line itu kenapa keluar mengganggu saja sih. Di sini menurunkan tingkat healing efeknya 40% ya. Juga bisa healing HP friend unit atau friend temannya ya. Dan Shiryu ini termasuk tipe dessert yang spesial. Kenapa ya? Gua perlihatkan spesialnya di mana. Nah, jadi tipe dessertnya itu keterangannya berbeda dari dessert yang lain ya. Dan di sini bunyinya seperti itu ya, bisa dibaca sendiri. Dia itu di start game bisa mengeluarkan yang namanya 875 point rate ya. Dan each time the outside of the 104 a little anger. Terus mendapatkan 104 tambahan mungkin ya ini ya. Jadi di sini kalian jika punya Senen Ryu ya, Senen Ryu itu kan menambah 100 poin rage ya. Dengan memasang Senen Ryu, Shiryu kalian ini bisa ultimate di awal ya. Jadi seperti itu untuk si kemampuan spiritnya si Shiryu ya. Jadi agak berbeda dengan dessert yang lain. Oke, cukup seperti itu untuk review dari tentang Shiryu-nya. Dan di sini juga ada yang namanya time limited crew ya. Hadiahnya Enmazuru. Enmazuru itu bagus loh ya. Jangan dikira ini tidak bagus, tapi dia apa namanya ya? Dia itu tipe dark ya, tipe dark bukan air ya. Selain itu Enmazuru itu bisa namanya ultimate-nya itu debuff-nya itu bisa silent dan juga burn ya. Jika beruntung maka dua-duanya bisa dapat, sudah burn terkena silent. Itu untuk sekilas tentang Enmazuru, mungkin kapan-kapan gue bahas ya. Oke, dan untuk hadiahnya dari Shiryu ya, hadiahnya seperti biasa sih, ada flag, ada Z, ada juga awaken, dan ring dan necklace. Dan hadiah hiburannya yang kecil-kecil bintang 3 ada si Teach Katakuri, Fujitora, Snackman, dan Big Mom ya. Kalau di sini kalau menurut gue ya,
Kalau menurut gua yang paling recommended di sini di hadiah hiburannya ini, kalau menurut gua sih si Fujitora sih ya. Fujitora. Kalau Teach kan kemungkinan sudah punya semua ya, banyak yang udah punya sih ya. Fujitora dan Big Mom ya. Karena kenapa? Dua karakter ini nanti jika kalian yang punya Sanji Germa nanti dipakai yang namanya buat naikin potensialnya ya. Jadi sangat rugi jika tidak punya kedua karakter ini. Nanti di tengah jalan pasti kalian akan kesulitan yang namanya mendapatkan karakter ini, apalagi Fujitora ya. Fujitora itu sudah semakin langka ya. Nggak tahu kenapa, atau dibuat memang kekuatannya itu memang over untuk debuffnya ya. Debuffnya itu karena menyerang teman sendiri, itulah maksudnya over itu, bukan dari damage-nya ya, tapi debuffnya ya. Yang pertama itu ada Nami ya, Nami Valentine yang debuffnya silent seluruh tim ya. Yang kedua kalau menurut gua si Fujitora yang debuffnya kurang ajar, udah itu aja. Dan sekarang gua mau perlihatkan di pertandingan seperti apa si Shiryu ini ya. Mungkin udah banyak yang tahu ya tentang si Shiryu ya. Di sini gua pakai Shiryu kenapa ya? Karena gua di sini kalah speed ya. Kalah speed gua masih sedikit 26.900. Ini yang nomor 4 32.000. Wow, jauh banget sih. Ini sama Balarana ini aja loh kalah speednya ya, 28.000. Sama si Andinat ini kejar-kejaran sih ya. Kalau dia menang speed gua kalah, kalau gua menang speed dia kalah. Karena kenapa? Kuncinya ada di itu dia. Dia punya Nami Valentine dan Fujitora. Nah, kayak kan. Kalau udah punya dua itu, Nami Valentine dan Fujitora, yang kalah speed wassalam ya. Oke, gue lawan Balarana aja sih. Oke, dan sudah mulai dan gue masih kalah speed ya. Dia nggak punya Nami Valentine ya. Kemungkinan jika Teach dia nggak bisa ulti di awal, dia nggak bisa menang. Walaupun dia punya Fujitora, tapi kalau Fujitora belum awaken ya, belum awaken yang namanya awakennya, itu untuk peluang confuse-nya itu cuma sedikit ya, 1 bahkan, atau malah nggak dapat sama sekali ya. Oke, dan gua udah mulai menyerang. Ini Magellan itu damage-nya tinggi ya. Magellan itu lumayan tinggi untuk damage-nya. Kalau menurut gue sih damage ATK untuk yang tertinggi itu, kalau menurut urutan gue sih ya, kalau yang selama ini gua ketahui ya, karena yang terbuil kan sampai saat ini masih yang sering berjumpa itu Sanji, terus Enma Zoro sama Magellan sih. Kalau menurut gua untuk damage-nya itu yang pertama itu Sanji Germa, yang kedua Enma Zoro, yang ketiga Magellan untuk ATK ya, untuk ATK. Oke, dan ini dia yang gerok. Nah, cuma segitu ya, cuma berkurang segitu. Cuma geli doang ternyata Teach-nya. Ini dia si Fujitora. Apakah ada yang kena confuse lagi? Dan Magellan gue lagi kena confuse. Dan di sini Nami gue udah meninggoy. Untuk counternya sangat tidak jelas ini bisa menang atau enggak. Karena jika Nami udah mati, counter gua nggak ada sih ya. Gua nggak masang Sanji Germa sih. Sayangnya Nami gua udah mati. Peluang kalah sih sangat besar sekali ini ya. Oke, dan si Katakuri menyerang. Ini asalkan Katakuri nggak mati, kemungkinan untuk counter sih bisa ya. Oke, dan itu bisa heal ya. Si Shiryu bisa heal. Padahal untuk Shiryu gua sih masih bintang 4 ya, masih bintang 4 dan belum gua full build-nya. Tapi untuk apa ya namanya, untuk pertahanannya lumayan bagus ya untuk Shiryu itu ya. Karena itu tadi ya, bisa menurunkan damage rate ya, damage rate-nya itu 50%.
50% main damage rate-nya. Terus ditambah lagi bisa menurunkan ultimate damage-nya 25%. Wah, gila ini. Itu kemarin udah gua coba ya, si Liu gua ganti dengan Yamete ya. Yamete padahal sudah punya Awaken, cuma belum ada flag-nya. Enggak, apa namanya, kurang bagus ya, malah lebih bagus dipasang si Liu ya daripada si Yamete. Gua kemarin kan udah coba. Dan di sini gua menang walaupun untuk Nami gua udah meninggoy tadi awal ya. Oke, jadi seperti itu untuk reviewnya tentang event si Liu kali ini. Dan thanks for watching. I'll be back. Ciao.